deputy presidents and delegates. It's been 6 years since our last Congress at the home of the Asian football. My deepest condolences to all those who have tragically lost their lives. Kan het nationale team zich kwalificeren voor een WK. En dat met dank aan Nederlandse spelers met Indonesische roots. Suasana panas di Timur Tengah kini meluas setelah Iran meluncurkan serangan ke pangkalan militer AS di Qatar. Hal ini terjadi sebagai balasan atas serangan AS ke fasilitas nuklir milik Iran. Selain Qatar, pangkalan AS di Irak juga jadi target serangan. Perkembangan situasi yang makin memanas di wilayah Timur Tengah tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek, terutama olahraga. Salah satu hal yang dinanti adalah soal status tuan rumah Qatar di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Qatar bersama Arab Saudi telah resmi ditunjuk sebagai tuan rumah pada ajang tersebut. Pertandingan tersebut baru akan digelar pada Oktober, tepatnya pada 8-14 Oktober. Menimbang waktu saat ini masih ada sekitar 3,5 bulan tersisa untuk gelaran tersebut. Namun bila situasi terus memanas, bukan mustahil bila FIFA dan AFC akan memindahkan lokasi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini lantaran keselamatan pemain harus menjadi fokus utama bagi AFC dan FIFA. Selain itu, situasi antara Iran, Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Timur Tengah lainnya juga harus jadi pertimbangan. Bila belum ada kata sepakat untuk menyudahi perang dan hanya dalam taraf gencatan senjata untuk waktu terbatas, artinya situasi di zona tersebut masih terbilang rawan. FIFA dan AFC tentu tidak akan menunggu hingga hari-hari terakhir untuk mengambil keputusan. Menimbang perlunya waktu persiapan, akomodasi, dan lain sebagainya, FIFA dan AFC maksimal akan mengambil keputusan terkait hal tersebut di akhir Agustus atau awal September. Keputusan itu dibutuhkan segera, mengingat konflik bersenjata yang kembali memanas di kawasan Timur Tengah. Baru pada Selasa kemarin saja, Dewan Keamanan Nasional Iran secara resmi mengonfirmasi telah meluncurkan serangan terhadap pangkalan militer utama Amerika Serikat di Qatar, yakni Al-Udeid Air Base. Al-Udeid bukan sekedar pangkalan biasa, pangkalan ini merupakan basis operasi terbesar militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan letaknya hanya berjarak beberapa kilometer dari stadion-stadion yang disiapkan untuk laga-laga kualifikasi Piala Dunia. Risiko keamanan kini menjadi sorotan utama. Sebelum serangan Iran, laporan Business Insider sudah menyebut adanya pergerakan signifikan dari militer AS di kawasan tersebut. Puluhan pesawat tempur telah dievakuasi dari Al-Udeid, mengindikasikan kekhawatiran terhadap serangan udara. Sementara itu, Arab Saudi juga menjadi lokasi strategis militer AS lainnya, yaitu Prince Sultan Air Base dekat Riyadh. Ketegangan antara Iran dan Israel diperburuk dengan keterlibatan langsung AS, menempatkan Qatar dan Arab Saudi dalam zona merah konflik yang berpotensi meluas. FIFA memiliki hak penuh untuk mengubah lokasi pertandingan jika ada ancaman serius terhadap keselamatan pemain, ofisial, dan supporter. Dengan rudal mulai menghantam infrastruktur militer di sekitar lokasi pertandingan, sangat mungkin FIFA dan AFC akan mencari venue alternatif di negara yang lebih netral dan aman. Konflik Timur Tengah kini bukan hanya masalah geopolitik. Ketika rudal jatuh di wilayah tuan rumah kualifikasi, dunia olahraga pun tak bisa berpaling. Bagi Indonesia dan negara-negara peserta lainnya, putaran keempat Piala Dunia kini tidak hanya soal taktik dan strategi, tapi juga soal keamanan dan kelangsungan pertandingan. Namun, dari balik situasi mencekam ini, sebuah kabar membawa angin segar bagi Garuda. Meskipun gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 masih lama, situasi terkini di Timur Tengah berpotensi membawakan dampak kepada timnas Indonesia. Hal itu bisa berupa pemindahan venue dari Qatar dan Arab Saudi yang bisa dibatalkan sebagai tuan rumah jika eskalasi perang terus meningkat, dengan memindahkan lokasi pertandingan ke tempat yang lebih aman dan kondusif. Selain itu, jika Qatar dan Arab Saudi batal jadi tuan rumah, bakal menguntungkan bagi timnas Indonesia. Mengingat kedua negara tersebut notabene merupakan negara Timur Tengah, yang memiliki potensi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan dugaan kecurangan atau ketidakadilan yang kerap dirasakan tim-tim seperti Indonesia saat bertanding melawan negara-negara Timur Tengah, seperti saat laga melawan Bahrain lalu.
Lebih lanjut lagi, Iran kini terancam dicoret dari Piala Dunia 2026, menyusul dengan konflik yang terjadi. Media ternama Qatar, Bein Sport, mengabarkan pada Maret lalu bahwa Iran bisa dicoret karena warganya dilarang masuk Amerika Serikat, yang notabene adalah tuan rumah Piala Dunia 2026. Peluangnya kecil pada saat itu, namun situasi semakin meningkat karena perang dan FIFA kini sedang dibuat pusing soal hal ini. Jika Iran jadi dicoret, maka satu kuota harusnya diberikan kepada Asia, yang mana bisa berdampak kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang di putaran keempat pada saat ini. Selain itu, Iran adalah salah satu tim terkuat Asia, langganan lolos ke Piala Dunia. Jika Iran tidak ikut, maka kompetitor kuat berkurang dan persaingan di putaran keempat lebih terbuka. Sementara itu, di tengah gemuruh misil yang menghantam Doha, ibu kota Qatar, ada satu pemain timnas Indonesia yang merasakan sendiri detik-detik mencekam itu. Kevin Dix dikabarkan berada di Qatar ketika Iran menghujani kota itu dengan 19 rudal, membuat sang pemain dan banyak lainnya terjebak dalam situasi penuh bahaya. Berdasarkan laporan dari akun fanbase timnas Indonesia @halkblood_Indonesia1, pemain baru Borussia Mönchengladbach itu berada di sana ketika serangan Iran ke pangkalan militer AS itu terjadi. Dalam unggahan akun tersebut menyertakan postingan Kevin Dix yang diduga telah dihapus kembali. Teman-teman, kita berada di Doha sekarang dan baru saja mendengar ledakan dari tentara Iran, tulis Kevin Dix seperti dikutip dari akun tersebut. Namun belum diketahui secara pasti apakah Kevin Dix benar-benar sedang di Qatar atau tidak. Namun dari kabar yang beredar di media sosial, Kevin Dix memang berada di Qatar untuk transit sebelum melakukan penerbangan ke Eropa. Kevin baru saja kembali dari liburannya di Lombok bersama Emil Audero. Jika benar berada di sana, diharapkan semoga tidak terjadi apa-apa dengan pemain timnas kita satu ini ya. Kembali ke konflik tuan rumah yang terancam batal dilakukan di Qatar dan Arab Saudi. Saat bayangan Perang Dunia Ketiga menghantui, muncul pertanyaan besar, di mana tempat paling aman bagi umat manusia. Sejumlah analis dari media menyebut Indonesia sebagai tempat paling aman bila Perang Dunia Ketiga amit-amit terjadi. Setidaknya ada 7 alasan kuat yang membuat Indonesia berpotensi menjadi global safe haven di tengah kehancuran geopolitik. Pertama, Indonesia berada di Asia Tenggara, jauh dari poros konflik global seperti Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Timur Laut. Letaknya yang relatif netral menjadikan Indonesia bukan target prioritas konflik besar. Kedua, lewat pidato bersejarah Bung Hatta, menyandung di antara 2 karang, menjadi fondasi politik luar negeri Indonesia. Prinsip bebas aktif tetap dijaga dari era Soekarno, Soeharto, hingga Jokowi dan Prabowo. Indonesia bukan bagian NATO, bukan sekutu militer AS, dan tidak memiliki musuh permanen. Ketiga, Indonesia tidak punya pangkalan militer asing dan tidak punya senjata nuklir. Keempat, Indonesia memiliki ketahanan sumber daya, lumbung kehidupan seperti cadangan pangan, energi lokal, sumber air melimpah, dan hutan tropis yang luas. Kelima, Indonesia tidak memiliki rivalitas abadi seperti India-Pakistan atau Israel-Iran. Sebaliknya, Indonesia kerap menjadi mediator damai. Keenam, dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia nyaris mustahil dikuasai penuh oleh musuh. Bahkan, Jepang saat Perang Dunia II hanya menguasai sebagian pusat strategis. Dan ketujuh, Indonesia punya ekonomi informal yang luas, mulai dari warung, pasar tradisional, sawah, tambak, komunitas lokal yang saling menolong, dan sistem sosial berbasis desa dan gotong royong. Dalam masa genting, sistem ini lebih kuat dibanding sistem yang bergantung penuh pada ekspor-impor. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang siap meledak, Indonesia dengan segala kekurangannya telah lama memilih jalan kebijaksanaan, yaitu sikap politik luar negeri yang netral, damai, dan aktif dalam perdamaian dunia.